Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya sendiri Muhammad Irhas. Saya Mufa Azura. Saya Mulyanda. Dan saya Nurfadila Sabrina. Pada video ini kami akan menampilkan hasil tugas kami pada NK Teknologi Sediaan Steril yang diampu oleh Ibu Wiska Melisa dengan judul Sediaan Obat Tetes Mata Tetrahydrozalin HCl. Berikut videonya. Tetes mata adalah sediaan steril berupa larutan atau suspensi digunakan pada mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata di sekitar kelopak mata atau bola mata. Tetes mata digunakan untuk menghasilkan efek diagnostik dan terapeutik lokal dan yang lain untuk merealisasikan kerja farmakologis yang terjadi setelah berlangsungnya penetrasi bahan obat dalam jaringan yang umumnya terdapat di sekitar mata. Macam-macam sediaan steril untuk mata diantaranya itu ada obat cuci mata, obat tetes mata, dan salut mata. Beberapa syarat tetes mata adalah jernih, steril, isotonik, isohidris, dan stabilitas. Pembuatan tetes mata membutuhkan perhatian khusus dalam hal toksisitas bahan obat, sterilisasi, dan kemasan yang tepat. Beberapa tetes mata perlu hipertonik untuk meningkatkan daya serap dan menyediakan kadar bahan aktif yang cukup tinggi untuk menghasilkan efek obat yang cepat dan efektif. Apabila tetes mata seperti ini digunakan dalam jumlah kecil, pengenceran dengan air mata cepat terjadi sehingga rasa perih akibat hipertonisitas hanya sementara. Tetapi penyesuaian isotonisitas oleh pengenceran dengan air mata tidak berarti jika digunakan larutan hipertonik dalam jumlah besar sebagai alkoholiria untuk membasahi mata. Jadi yang paling penting adalah tetes mata harus mendekati isotonik. Etiket pada sediaan tetes mata harus tertera tidak boleh digunakan lebih dari 1 bulan setelah tutup dibuka. Penggunaan tetes mata pada etiketnya tidak boleh digunakan lebih dari 1 bulan setelah tutup dibuka, karena penggunaan dengan tutup terbuka kemungkinan terjadi kontaminasi dengan bebas. Oleh karena itu, beberapa penggunaan sediaan tetes mata harus mengandung zat yang sesuai atau campuran zat untuk mencegah pertumbuhan atau memusnahkan mikroorganisme. Setiap larutan mata yang mengandung bahan pengawet harus tidak mengiritasi serta dapat mencegah dan berkembangnya atau masuknya mikroorganisme dengan tidak sengaja ke dalam larutan obat mata ketika wadah terbuka selama pemakaian. Selain itu, harus diperhatikan juga sifat dari pengawet, seperti kelarutan dan efek yang terjadi pada zat aktifnya. Senyawa aktif pada sediaan tetes mata yang ditinjau adalah tetrahydrozolin hidroklorida. Tetrahydrozolin hidroklorida merupakan suatu agen vasokonstriktor yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan pembuluh darah. Dalam penggunaannya di mata dapat terlihat mata yang merah atau pembuluh darah sedang dalam keadaan vasodilatasi, sehingga beberapa saat setelah diteteskan menjadi tidak merah lagi, atau pembuluh darah dalam keadaan vasokonstriksi. Tetrahydrozolin dibuat dalam bentuk sediaan tetes mata karena tetrahydrozolin memiliki kelarutan yang mudah larut dalam air dan memberikan efek secara cepat dengan langsung bercampur dengan cairan mata. Tetrahydrozolin tidak buat dalam bentuk sediaan oral untuk menghindari keracunan yang berakibat fatal. Keracunan tetrahydrozolin dapat ditandai dengan berbagai macam tanda dan gejala seperti kesulitan bernafas, penglihatan menjadi buram, bibir dan kuku berwarna biru, perubahan ukuran pupil, peningkatan tekanan darah, lalu tekanan darah menjadi rendah, denyut jantung cepat, mual, muntah, sakit kepala, tremor, kejang, koma, dan penurunan suhu tubuh. Keuntungan obat tetes mata. 1. Penggunaan obat tetes mata praktis digunakan dalam situasi darurat atau ketika perlu meredakan gejala mata yang tidak nyaman. 2. Penyampaian obat yang cepat. Obat tetes mata umumnya memberikan penyerapan yang lebih cepat ke mata dibandingkan dengan obat oral atau obat yang diambil melalui perut. Hal ini memungkinkan obat untuk mencapai area yang tepat di mata dan memberikan bantuan yang diperlukan dengan